Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Lintas Makassar sore menemani Anda hingga jelang pukul 20 malam nanti. Dan pendengar di Lintas Makassar sore setelah Anda bersama dengan rekan kami Dewi Satriani pada Pro Dangdut tadi, kita lanjutkan lagi pada pukul 16 saat ini lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera menghadirkan siaran TNI Polri dan kali ini kami akan menghadirkan peran Bekangdam dalam mendukung satuan jajaran Kodam 14 Hasanuddin khususnya pada tugas operasi militer selain perang. Kita segera ikuti bersama. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga, kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat agung yang bercita negara Republik Indonesia. Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini kami di Studio Pro 1 RRI Makassar sudah bersama dengan dua narasumber kami ya. Yang saya belum meng-on-kan mic-nya. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Dua narasumber kita. Selamat sore Mbak. Baik, saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Ini merupakan perwakilan dari Bekangdam ya, bacanya seperti itu ya, bacanya seperti itu. Oke. Baik, di sore hari ini ada Bapak Mayor CBA Wawan SE, Komandan Tempat Pembekalan atau Dantepbek ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wawan. Selamat sore Mbak Meli. Oke, kemudian ada Pak Kapten CBA Batara Harahap SEMM selaku PS Kasiwas Bekangdam 14 Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Harahap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ngobrolnya ini tentang peran Bekangdam dalam mendukung satuan jajaran Kodam 14 Hasanuddin khususnya pada tugas operasi militer selain perang. Sebelum kita mulai obrolan ini, saya undang juga pendengar kita yang mau bergabung nanti bisa melalui line telepon 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Kemudian Anda juga bisa berkirim pesan singkat atau pesan WhatsApp-nya di 0811 41000222. Dan Anda juga bisa komen langsung karena acara ini disiarkan live di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Bisa komen langsung pada tayangan kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik, di awal jumpa kita ini Pak Wawan dan juga supaya lebih akrab ya. Saya agak-agak kaku nih kalau manggil komandan ini ya. Baik, Pak Wawan dan juga Pak Harahap, ini gimana Bekangdam ini kita sering lihat ya, bagi yang tinggal di selatan kota sering lewat kantornya, tapi cara bacanya pun saya baru tahu tadi ya bahwa bacanya itu Bekangdam. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebetulnya Bekangdam ini di tubuh dari Kodam 14 Hasanuddin. Baik Mbak Mel, yang pertama kami selaku perwakilan Bekangdam 14 Hasanuddin mengucapkan terima kasih atas undangannya, sekaligus kami juga bisa bertatap muka dengan Mbak Mel dan memberikan informasi seputar Bekangdam kepada pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Baik, kami sampaikan bahwasanya Bekangdam 14 Hasanuddin memang memiliki kedudukan dua posisi dalam hal ini. Yang pertama, secara teknis administrasi Bekangdam 14 Hasanuddin ini merupakan secara organisatoris di bawah koordinasi dari pusat pembina kecabangan yakni Pusbekangat Angkatan Darat. Namun secara taktis operasional
berada di bawah kendali dan komando dari Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Ya. Itu kedudukan dari Beangdam 14 Hasanuddin itu sendiri. Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi Beangdam adalah secara umum menyelenggarakan pembekalan, fungsi pembekalan, Iya. pelayanan jasa angkutan, jasa intendan dan pemeliharaan untuk mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Oke. Berarti ang itu berarti itu pembekalan, Pembekalan, angnya itu angkutan ya. angkutan, Ang, damnya daerah militer. Oh ya ya baik. Ini mudah-mudahan sudah bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk pendengar kita. Kira-kira di mana ini keterlibatan dari Angdam ini bersama dengan masyarakat, karena selama ini kita kan selalu memahami bahwa yang namanya personil yang namanya prajurit itu selalu bersama dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ini apakah Angdam itu punya tugas lain ini selain yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan tadi? Pak Harap mungkin ada. Itu jadi gini, terima kasih Mbak Mel. Jadi untuk tugas Beangdam itu selain yang tadi, kita juga ada tugas untuk membantu masyarakat kita yang sedang kena bencana alam, banjir. Jadi kita di situ akan menurunkan peralatan kita ataupun personil kita seperti mendirikan tenda, dapur lapangan, angkutan, gitu Mbak. Oke, jadi fungsinya bukan hanya mensupport kegiatan kegiatan militer gitu ya, tapi juga kalau ada musibah seperti itu yang dialami oleh masyarakat, ada juga kontribusi yang diberikan ya kepada masyarakat kita. Nah, Pak Wawan, ini kalau kita melihat berarti ada di satuan ini ada peralatan yang digunakan untuk seperti yang disebutkan Pak Harahap tadi ya, ada peralatan yang digunakan untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, ini bisa diceritakan mungkin peralatan apa saja, seperti yang disampaikan tadi ada angkutan apa segala macam, pembuatan tenda. Ya. Sebelumnya kami perlu informasikan bahwasannya tugas tadi yang disampaikan itu terkait erat dengan tema yang kita sedang bahas mengenai hal ini, operasi militer selain perang. Jadi memang kita dipayungi Undang-Undang Payung Hukum Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, di mana di situ pada pasal 7B di situ tugas dari TNI adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang, dan pada poin 7B itu ada item dan membantu pemerintah daerah dalam hal penanganan bencana alam manakala dibutuhkan oleh pemerintah setempat. Kaitan dengan hal itu perlu kami jelaskan juga, perlu kami informasikan kepada pendengar dan Mbak Mel yang ada di sini bahwasanya secara tugas dan fungsi memang ketika terjadi bencana, kemudian baik itu banjir, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, peran vital dari Beangdam ini sebenarnya 3 hal. Yang pertama adalah fungsi jasa intendan. Fungsi jasa intendan ini tadi yang disampaikan menyelenggarakan dapur lapangan, kemudian mes lapangan, untuk memberikan pelayanan jasa pemasakan kepada warga yang terdampak bencana di daerah yang bencana. Kemudian yang kedua adalah jasa angkutan. Jasa angkutan ini meliputi evakuasi penduduk ketika manakala terjadi bencana atau hal-hal lain yang dibutuhkan proses yang lebih cepat, karena kita memang diwadahi, diperlengkapi dengan fungsi angkutannya. Nanti kami jelaskan lebih jauh tentang hal itu. Yang ketiga, fungsi pada saat dukungan logistik. Jadi dukungan logistik ketika masyarakat terdampak itu akan menerima bantuan atau akan memperoleh bantuan dengan sesegera mungkin.
perlunya dukungan logistik secara cepat dan tepat, Iya. dan itu fungsi itu melekat pada Bek Angdam 14 Hasanuddin. Oke. Secara organisatoris memang kita dilengkapi dengan satuan-satuan pelaksana yang tadi kami sampaikan, ada yang diperlengkapi dengan peralatan masak itu ada pada satuan Denhar Jasain. Banyak Jasain. Jadi memang banyak singkatan ini Pak ya. ada Denhar Jasain itu adalah Detasemen Pemeliharaan Jasa Intendan. Jadi jasa intendan itu nama lain atau sebutan lain dari jasa pemasakan. Jasa pemasakan, jadi istilah yang telah menjadi melekat di fungsi pembekalan angkutan itu jasa intendan tadi. Kemudian mengenai perlengkapan angkutan itu juga terwadahi di dalam satuan pelaksana Beangdam sendiri yang namanya Detasemen Jasa Angkutan. Jasa angkutan itu meliputi angkutan bermotor, angkutan darat dalam hal ini kendaraan truk selaku pengangkut logistik dan evakuasi bencana, dan juga angkutan air dalam hal ini kapal motor cepat di laut, evakuasi laut, dan kapal motor cepat lainnya. Oke. Baik, mungkin itu sedikit gambaran yang bisa kami sampaikan. Nah, ini berarti kalau bisa disimpulkan bahwa sebetulnya banyak sekali fungsinya dari Bek Angdam ini ya, walaupun tidak apa istilahnya ya, kan asumsi kita tuh kalau ketemu prajurit, ketemu tentara, wah ini pasti berperang, pasti angkat senjata. Ya, tapi ternyata ada fungsi lain yang mensupport kegiatan tersebut ya. Benar, supporting element. Jadi, nah itu dia. Jadi tidak perlu, kan biasanya gini Pak. Biasanya ada kalau ada penerimaan prajurit tentara gitu ya. Ibu-ibu pada khawatir, wah nanti kamu ditembak mati. Biasanya kan tentara yang nembak ya. Nah, ini jadi kalau misalnya ada ketakutan seperti itu, kita bisa mengedukasi nih masyarakat kita. Tidak semuanya tentara itu turun berperang, tapi harus memiliki skill berperang itu ya. Nah, ini ada supporting, ada elemen supportingnya itu. Fungsi pertempuran tadi, fungsi pertempuran, ada fungsi teknis militer ini yang di kecabangan yang ada pada Beang itu sendiri. Oke. Nah, lebih jauh lagi nih, saya ke Pak Wawan lagi nih. Pak Wawan, kalau dalam pelaksanaan tugasnya ini untuk tugas Bekang ini ya, apakah hanya dilaksanakan di Mabek Angdam 14 Hasanuddin atau seperti apa Pak? Jadi begini Mbak. Iya. Untuk Beang ini memang pelaksananya selain di Mabek itu, Beangdam itu ada juga di satuan jajaran kita. Misalnya ada yang tadi yang disampaikan oleh Mayor Wawan dan Jasa yang intendan berkedudukan ada di Makassar. Baru ada Den Jasa Ang itu yang berkedudukan juga ada di Makassar. Selainnya itu ada juga di TB kita ada 2, itu ada di wilayah Palopo dengan di wilayah Parepare Bang. Palopo dan Parepare. Makassar, lupa di Makassar ya, di Makassar Tebek. Kebetulan abang ini komandannya. Oh iya. Lupa saya. Baru itu melayani wilayah Makassar. Iya. Sedangkan yang tadi yang di Palopo itu memang yang di sana itu melayani area servis di Palopo. Baru ada juga kita punya Denbek. Denbek itu ada 3, ada 1 di Bone, ada di Parepare dan di Kendari. Jadi itu melayani area servis masing-masing. Oke. Saya karena tadi sempat menyebutkan bahwa ada keterlibatan langsung dengan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan bantuan, misalnya masyarakat yang terkena musibah bencana alam seperti itu ya. Kalau musibah bencana alam kan kayaknya bukan cuma TNI yang turunnya, banyak unsur-unsur yang lain. Saya mau menggali bagaimana berkoordinasi dengan unsur-unsur yang lain ketika terjadi musibah atau bencana alam, atau pada saat TNI turun, khususnya Bek Angdam turun ke tengah-tengah masyarakat. Tapi sebentar ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. FM. Kanal Inspirasi.
Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, masih di siaran TNI Polri dengan judul kita hari ini peran Bek Angdam dalam mendukung satuan jajaran Kodam 14 Hasanuddin khususnya pada tugas operasi militer selain perang. Jadi untuk pendengar yang kebetulan anaknya ada yang berminat menjadi prajurit TNI itu jangan khawatir, nggak semua prajurit TNI diturunkan berperang, tapi harus mempunyai skill perang. Nah, ada operasi militer selain perang dan juga untuk perangnya juga sih ada unsur-unsur yang mensupport ya proses kerja atau proses dari peran atau tugas prajurit TNI. Saya masih bersama dengan Bapak Kapten CBA Batara Harahap SEMM dan juga Pak Mayor CBA Wawan SE selaku Komandan Tempat Pembekalan dan Tepbek ya. Kita masih bersama di siaran TNI Polri. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya buka kesempatan di 3621853. Kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Pesan singkat dan pesan WhatsApp sebentar saya akan coba cek dulu ya, apakah sudah ada atau belum, nanti kita akan bacakan. Dan juga untuk yang sudah komen ini ya, kita lihat dulu komentarnya. Wah, sudah luar biasa ini. Bek Angdam Hasanuddin jempolnya 2 kali ini. Kemudian Jaya selalu ayam jantan dari timur, dari Ade Reborn ya. Ada Pak Abdul Jabar juga, terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Kemudian ada Pak Alif Jaya, mungkin bisa kelihatan ya sama Pak Harahap sini ya. Kelihatan Pak ada. Oke. Nanti bisa dibaca nggak Pak? Pak Alif, mungkin bisa disapa ini ya. Ada Pak Alif Jaya, ada Pak Iwan Marembo, luar biasa Bek Angdam 14. Kemudian ada Sultan Yunita, abis ya. Oh masih ada. Ada Jusman Tarantula, terima kasih. Pak Lorenzo Sport, terima kasih. Bravo Kodam Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Kemudian, wah ini kalau saya baca nggak selesai nih acara ini ya, karena masih panjang sampai di bawah. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung. Nanti bisa nanya-nanya juga dengan 2 narasumber kita di sore hari ini. Saya balik lagi nih, tadi operasi militer selain perang dan sudah dicontohkan oleh Pak Batara Harahap bahwa ada kontribusi dari Bek Angdam pada saat terjadinya musibah bencana alam. Salah satu contohnya itu pada gempa Mamuju ya. Awal tahun ini kita wilayah Sulawesi Barat itu diguncang gempa dan itu lumayan mengagetkan sebetulnya. Ada 2 kali gempa siang hari Jumat kalau nggak salah, kemudian Sabtunya dini hari. Nah, bisa diceritakan nggak ini Pak Batara ketika terjadi hal itu, ketika terjadi bencana alam tersebut, bagaimana koordinasi, kemudian apa yang dilakukan oleh Bek Angdam? Jadi begini Mbak, setelah kejadian itu, jadi pada kira-kira jam 10 itu Panglima Kodam memanggil kepala kami yaitu KB Angdam, Kolonel CBA Junaid ke Kodam untuk mengadakan briefing untuk kita agar bergerak membantu saudara kita yang kena gempa di Mamuju. Jadi pada waktu itu langsung kira-kira setengah jam kepala sudah sampai ke kantor, para perwira dikumpulkan. Itu briefing sebentar, langsung disiapkan tim kita. Itu Denhar itu yang jasa in tadi, sama dengan angkutan. Jadi sore itu juga kita langsung berangkat, personil kita diterjunkan langsung menggunakan 12 truk. Itu membawa perlengkapan tenda, meja lapangan, alat dapur lapangan semua untuk maupun ada juga kita bawa bekal. Jadi sembako seperti beras untuk memasak untuk yang kena gempa di sana. Jadi kita perjalanan ke sana itu lebih kurang sebelum subuh kita sudah sampai, karena memang jalannya itu banyak yang longsor. Jadi kita banyak terkendala pada waktu itu. Kita menempuh itu lebih kurang 13 jam. 13 jam baru sampai ke sana. Kita koordinasi dengan Pemda setempat. Karena pada waktu itu belum ada, Basarnas itu belum ada sama sekali. Jadi kita koordinasi dengan Korem maupun Kodim di situ. Kita langsung mendirikan dapur lapangan, baru mendirikan tenda-tenda untuk pengungsi. Jadi memang
kita kan di Indonesia ini kalau ada gempa itu pasti masyarakat kita itu pasti dalam hatinya itu akan ada tsunami. Tsunami, iya. Jadi mereka itu banyak lari namanya jalur 2. Jalur 2 itu memang ketinggian. Oke. Jadi di sanalah pengungsi sangat banyak sekali. Kita pun di sana mendirikan tenda dengan dapur lapangan untuk melayani masyarakat kita di sana. Oke. Dalam menghadapi medannya itu, Pak Batara Harahap, kan ini yang datang ini adalah pembekalan dan angkutan. Iya, Bang. Terus untuk membersihkan jalan yang longsor misalnya untuk menembus ini, apakah hanya bergerak sendiri atau ada koordinasi dengan setempat? Oh, jadi gini, Mbak. Jadi sewaktu kita lewat itu kan ada jalan yang ketutup. Misalnya batu besar-besar. Iya. Jadi di sana itu Pemda di sana itu sudah menggerakkan orang PU di sana itu. Jadi jalan yang ketutup tanah batu-batu itu sudah mereka geser. Jadi kita bisa lewat. Oke. Baik, kita masih undang juga Anda, silakan di 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Saya coba lihat pesan WhatsApp dulu. Oke, kita coba lihat apakah sudah ada yang bergabung. Oke, saya bacakan pesan WhatsApp yang berikut ini. Ada Pak Ibrahim di Makassar. Ini kalau melihat peran dari Bek Angdam ini, apakah bisa juga masyarakat meminta atau menyewa peralatan yang dimiliki, misalnya kendaraan ya? Karena dulu di era tahun 80-an kayaknya banyak penyewaan kendaraan dari TNI atau dari Angkatan Darat. Silakan ini Pak Wawan atau ya, silakan Pak. Mengenai yang ditanyakan oleh Pak Ibrahim, Iya. penyewaan kendaraan, tentu saja jika diperuntukkan untuk kegiatan sosial masyarakat, tentunya untuk membantu masyarakat seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya keberadaan TNI Beangdam dalam hal ini juga ya bertujuan memberikan andil bagi masyarakat. Tentu saja dengan batasan dan koridor yang sama-sama kita harus patuhi bersama. Artinya kegiatan tersebut tidak bertujuan untuk politik praktis, kemudian untuk hal-hal yang kemanusiaan, untuk kegiatan pendidikan, mungkin kegiatan pramuka dan sebagainya itu dapat diajukan perbantuan atau permohonan peminjaman kendaraan yang tentu saja lewat prosedur yang sudah diatur sedemikian rupa. Kami dapat bersurat langsung ke Beangdam, dalam hal ini kepimpinan kami KB Angdam, dan ditembusi di Aslok Kodam. Jadi tidak ada masalah sepanjang hal-hal tadi yang menjadi norma-norma tadi tidak artinya tidak melanggar dari hal-hal yang memang sama-sama kita pedomani bersama. Oke, berarti no politik ya? No politik sama sekali ya. Oke, kita ke ini ada pesan WhatsApp tapi tanpa nama ya. Logistik tidak bisa memenangkan perang, tetapi tanpa logistik perang tidak bisa dimenangkan. Bek Ang Jaya selalu, ayam jantan dari timur. Wah, bisa dijelaskan nggak nih Pak Wawan? Logistik tidak bisa memenangkan perang, tapi tanpa logistik perang tidak bisa dimenangkan. Memang secara historis dari sejak zaman perang di zaman terdahulu sampai dengan masa kini, memang ungkapan klasik demikian itu tidak salah dan memang itulah adanya. Kita ketahui bahwa ungkapan ini lebih dipopulerkan oleh seorang komandan Marine Corps Badai Gurun, Operasi Badai Gurun, namanya Jenderal G. Pagonis. Yang mana di situ memang titik berat fokus dan operasi diutamakan logistik. Artinya manakala logistik itu dapat dikendalikan, dapat di handle sedemikian rupa, kemenangan itu hanya tinggal menunggu waktu. Manakala logistik itu terputus dan sebagainya, tentu saja apapun rencana yang bagaimanapun dahsyatnya kekuatan militer yang kita miliki tanpa adanya persiapan dan handling logistik yang mumpuni dan terintegrasi, tentu saja akan memberi dampak yang negatif atau tidak
tujuan dari perang itu mencapai suatu kemenangan akan sia-sia. Agak sulit ya. Oke. Ada Pak Jufri di Takalar ini yang ingin bergabung. Saya pernah melihat ketika bencana alam di Mamuju ada tenda dan tempat masak yang bertulis Bekang. Kalau satu tenda dan tempat masak seperti itu, berapa orang masyarakat yang bisa dimasakkan? Gimana nih Pak Batara mungkin ya? Silakan Pak. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak, saya tambah sedikit tadi masalah slogan yang tadi ya. Nanti baru saya jawab itu juga, Pak Jubri. Jadi begini, secara logika aja kita. Jadi suatu pertempuran, kalau pasukan kita itu bertempur di depan, kalau tidak ada logistik, kalau mereka lapar, dia tidak akan bisa bertempur. Jadi itulah. Jadi kalau logistiknya cukup, makan mereka cukup, ya dia pun bertempur kuat, iya kan? Kalau dia lapar, lari aja nggak bisa. Iya kan secara logika kan? Betul. Nah itu masalah yang tadi. Baru masalah tadi Pak Jubri itu. Jadi tadi itu ya apa? Satu tenda itu dapur. Apa istilahnya sih tenda darurat? Dapur lapangan. Jadi dalam dapur lapangan itu terdiri dari personilnya itu 30 sampai 33 orang. 30 sampai 33 orang. Oke. Jadi di situ ada yang memasak semuanya kan, melayani semua. Itu personilnya itu sudah dibagi-bagi di situ. Ada yang masak nasi, ada yang meracik bumbu. Masing-masing ada tugas ada, ya. Baru ada yang menggoreng. Nanti setelah masak ini ada yang menghidangkan. Kalau kemarin kita di Mamuju itu kalau menghidangkan kan dibungkus. Nah dibungkus itu satu dapur itu bisa melayani masyarakat itu 1.500 sampai 2.000 orang. Dalam sehari Pak? Dalam sehari. Waduh. Itu yang membungkus berapa orang? Saya bayangkan itu kalau cuma satu orang ya 1.500 bungkusan itu Pak. Jadi bisa ini tangan itu. Sudah yang tadi masak, sudah selesai tugas dia masak, meracik apa semua. Nanti kalau pas pembungkusan, rame-rame ke tempat pembungkusan. Oh iya. Gitu. Jadi waktu untuk memproses bahan mentahnya ini masing-masing punya tugas sendiri. Ya, yang bungkus tadi ikut juga dia masak. Tapi begitu selesai masakan sudah jadi semua, tinggal membungkus semua langsung nyerbu ke situ. Ya. Wah, 30 sekian orang itu ya membungkus untuk 1.500 orang. 1.500 sampai 2.000. Wah. Oke, terus bahan-bahannya itu didapatkan dari mana? Apakah dari Bekangdam sendiri atau ada memasak bantuan yang masuk gitu atau gimana Pak? Jadi kalau kemarin memang waktu pertama kita ke sana itu memang kita bawa bahan pokoknya itu dari sini. Jadi kita bawa itu dari sini karena kita tahu di sana itu tidak akan dapat bahan pokok kita di sana karena kan situasi lagi memang darurat. Kita bawa dari sini. Nanti setelah memang sudah bisa bantuan masuk, nanti kita kerjasama dengan Basarnas setempat. Nanti kita itulah bantuan itu ada yang kita masak, baru kita salurkan ya ke pengungsi yang tadi. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang Basarnas nih Pak Wawan, kalau koordinasi antar sektor antar unsur begitu, itu seperti apa? Bisa digambarkan mungkin kita ketika Bekangdam ini turun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik, sedikit kami coba jelaskan bahwasanya memang secara undang-undang penanggulangan bencana memang memberikan kewenangan penuh kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam hal ini. Iya. Kemudian bila terjadi darurat BPBD. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan memang kadang-kadang bahwasanya birokrasi itu harus kita siasati dalam hal ini. Kita selaku aparat tentu saja yang terjun langsung di lapangan memang respon dari petinggi pimpinan kita memang mengharuskan kami dalam hal ini Bekang yang cukup dominan ketika manakala terjadi bencana banjir dan segala macam itu langsung diterjunkan ke lapangan. Jadi birokrasi yang tadi disampaikan yang diatur secara
dalam undang-undang memang kadang-kadang perlu penyesuaian di dalam hal ini. Jadi TNI Polri dan komponen masyarakat lainnya juga langsung terjun langsung di lapangan di bawah kendali Panglima Kodam lewat asisten operasi langsung terjun, kemudian koordinasi dengan Pemda setempat apabila Pemdanya tidak mungkin dalam situasi yang bencana, tentu saja pemerintah yang terdekat dan instansi terkait yang ada di wilayah provinsi tentu saja yang itu bisa dilaksanakan koordinasi antar masing-masing instansi tersebut. Jadi supporting awal ini yang memang menjadi penekanan khusus dari pimpinan kami, baik dari Panglima Kodam maupun KB Angdam, itu adalah yang pertolongan pertama itu yang menjadi wujud pertanggungjawaban kita juga tentunya kepada masyarakat. Keberadaan Angdam ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dengan itu telah berlangsung atau menuju ke sasaran, lambat laun semua unsur-unsur tadi akan segera masuk kepada sektor masing-masing dan tanggap darurat dimulai dengan lebih terpadu dan terorganisir. Oke. Berarti semua aturan yang ada itu kadang-kadang di lapangan pasti ada penyesuaiannya ya. Tapi intinya adalah bahwa kita harus lebih cepat ini lagi untuk masyarakat, merespon masyarakat. Ya. Oke, saya ke Pak Batara Harahap lagi nih. Pak Batara kan tadi ngobrol tentang masak untuk 1.500 sampai 2.000 orang per hari. Nah, saya bayangkan ini chef di restoran itu atau ya tukang masak lah di kaki 5 misalnya ya. Itu kan masaknya sekali masak hanya untuk 5, paling banyak 5 porsi atau ya paling banyak 10 porsi lah. Nah, ini masak untuk 1.500 orang. Saya bayangkan berapa bumbunya ini dan masyarakat tetap bisa menyantap makanan yang sehat dan enak tentunya ya. Nah, bagaimana, ada kiat-kiat khusus nggak ini untuk masak sekaligus banyak orang gitu, Pak Batara? Ngomong-ngomong sebelumnya, Pak Batara, pernah masak nggak untuk sekian orang itu? Pernah terlibat nggak? Pernah. Di mana itu, Pak? Waktu di Mamuju kemarin memang kami ikut, tapi memang ikut memasak di sana untuk saudara kita di sana kemarin itu. Sebelumnya itu pernah juga kami waktu masih berdinas di Jakarta, waktu banjir kami pun ikut juga di sana terlibat. Oke. Masalah yang tadi kiatnya ya, kiat untuk itu. Jadi gini Mbak, jadi personil kita ini sebelum sehari-harinya itu yang memang di bagian dan jasain tadi itu, kita adakan mereka itu latihan untuk memasak dan mereka itu sudah mengerti memilih bahan-bahan yang bagus. Mana yang dimasak yang bagus, mereka sudah ngerti. Baru mereka itu kita ajari juga untuk mengerti masakan-masakan Nusantara yang ada di tempat kita. Baru mereka ini kita sharing juga kalau ada kursus, kita kursuskan juga, ada namanya kalau di kami itu sus bakan ya Bang? Ya. Sus bakan, yaitu kursus bintara makanan. Jadi kerjanya itu ya masak itu. Saya kira kerjanya itu makan, bukan dia kerjanya masak itu ya. Adanya di Bandung. Yang tantama tasak gitu juga. Yang tantama ini kita sekolahkan juga. Oke. Gitu, Mbak. Jadi sebetulnya dalam tubuh TNI ini ada berbagai macam keahlian ya. Bukan hanya tahu angkat senjata dan berperang, tapi ada skill-skill khusus. Mungkin ini Angdam punya skill seperti ini, tapi di satuan yang lain ada skill-skill khususnya juga ya. Betul. Wah, ini berarti bisa diibaratkan TNI itu seperti sebuah negara kecil ya, karena semua skill, semua skill ada di sana ya. Iya, sudah ada semua. Saya membayangkan dulu TNI itu hanya ya berperang, mungkin secara umum seperti itu gambaran yang ditangkap oleh masyarakat, tapi ternyata ada skill memasak juga. Berarti kalau misalnya suatu saat nanti tiba masa Purna Bakti, sudah ada skill juga yang bisa dikembangkan nanti ya. Bisa dibuka restoran. Iya, bisa juga. Oke. Bisa juga deh, Pak. Nah, itu ya.
kembali lagi tidak ada hal yang sia-sia ya yang kita dapatkan di kehidupan kita. Saya akan segera kembali masih dengan dua narasumber saya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton langsung. Ada 43, mungkin bisa dilihat di sana tayangannya, 43 viewers ya. Ini ada Arfan, teringat bencana di Palu, di mana-mana tenda Bek Angdam selalu ada, Jaya selalu Bek Angdam. Kemudian Bek Angdam keren, ada Pak Harnadi Anugrah. Melayani masyarakat merupakan tugas mulia, lanjutkan, jangan berhenti buat yang terbaik. Profesional dan terbaik, Pak Harnadi Anugrah ya. Kemudian ada Den Bagus juga, Bekang adaptif, profesional dan modern, selalu berbuat yang terbaik. Nah, ada kata adaptif, profesional dan modern. Kita akan kupas sebentar ya, setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Namanya Cinta, sebuah pertanyaan yang dilantunkan oleh Sarah Usman featuring Maruli Tampu Bolon, lagu yang dipopulerkan oleh ME, ini dinyanyikan kembali dan sudah menemani aktivitas kita di siaran TNI Polri untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 Juni 2021. Masih bersama dengan narasumber kami di kesempatan sore hari ini, ada Bapak Kapten CBA Batara Harahap, Batara Harahap SEMM selaku PS Kasiwas Bek Angdam 14 Hasanuddin, juga Pak Mayor CBA Wawan SE, Komandan Tempat Pembekalan atau Dantep Bek yang sudah hadir di studio. Saya ingin nanya nih Pak Wawan atau mungkin Pak Harahap bisa jawab. Ada istilah tadi adaptif, kemudian profesional dan modern. Kalau adaptif itu berarti kondisi apapun langsung bisa menyesuaikan ya. Kayak tadi ada aturan mungkin pada saat koordinasi dengan Basarnas dan unsur lain ketika terjadi bencana. Nah, karena sifatnya Bek Angdam ini, prajurit Bek Angdam ini adaptif, maka langsung dengan otomatis menyesuaikan diri. Itu gimana ceritanya, Pak? Baik, Mbak Mel. Memang semboyan profesional, adaptif dan modern ini adalah salah satu quote yang dicanangkan ketika ulang tahun Pusbek Angat yang ke 72, bahwasanya di era keterbukaan, di era modern seperti ini memang perlu profesionalitas ya kan, profesionalitas, kemudian penyesuaian terhadap segala perubahan yang mungkin terjadi secepat mungkin, dan itulah yang namanya membutuhkan skill dan kemudian cepat tanggap langsung pada posisi tadi, langsung menuju ke daerah sasaran bencana, kemudian adaptif dalam hal ini layanan bekal, kemudian dukungan kepada masyarakat mungkin yang kaitan dengan OMSP juga perlu penyesuaian yang tidak meninggalkan atau tidak menabrak rambu-rambu yang telah ditentukan itu. Jadi adaptif artinya kita dapat menyesuaikan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di medan tugas. Dan ini juga menjadi amanah dari Bapak Kasat, bahwasanya prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun berada dan bertugas harus mampu eksis dan bisa menjadi sandaran bagi masyarakat ketika mereka memang membutuhkan. Oke. Nah, ini sebuah hal yang menurut saya ya agak sulit ya, karena kadang-kadang kalau kita melihat kehidupan TNI itu disiplin, tegas, dan kalau ada kata adaptif itu kayaknya kok bisa ya tetap berpegang pada aturan tapi bisa masuk ke segala tempat atau kondisi itu ya. Saya harus jadi TNI kok. Seperti itu ya. Pak Harahap, ini terakhir nih Pak Harahap, kalau kita lihat ini kan kita nggak pernah menduga terjadinya bencana kapan gitu ya. Bisa saja sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Nah, untuk Pak Batara Harahap sendiri kalau melihat sejauh ini ketika sudah beberapa tahun ini menjadi prajurit TNI, sudah terbiasa mungkin ya dengan tiba-tiba harus ditugaskan ke mana gitu. Kembali lagi soal adaptif tadi ya, tiba-tiba langsung harus diterjunkan ke mana, itu sudah siap gitu ya. Jadi begini, Mbak. Jadi kapan saja pun misalnya terjadi kapan, kita, anggota kita, satuan kita Bek Angdam itu sudah siap, dimanapun dia siap. Jadi semua personil kita, peralatan kita
sudah siap. Oke. Ada perasaan ini nggak ketika harus tiba-tiba meninggalkan keluarga, kemudian harus berada misalnya kayak lokasi Mamuju kemarin itu kan sebetulnya agak kurang aman ya, masih rawan betul, ya. betul, Mbak, ya. Ketika pasukan diterjunkan ke sana, kondisi gempa yang mengkhawatirkan, yang hanya terjadi repetisinya hanya beberapa kali, itu karena sampai ada peringatan dari BMKG. Itu gimana perasaannya itu Pak? Jadi kalau memang itu memang Mbak sudah kewajiban kita, sudah tugas kita. Jadi kapan saja pun kita digerakkan, keluarga ya kita tinggalkan. Jadi kita melaksanakan tugas dulu. Untuk keluarga hanya kita berpesan berdoa saja. Oke. Memang ini tugas mulia dari negara. Jadi Oke. kita berangkat. Baik, ini benar-benar NKRI harga mati nih. Kalau yang lain mungkin masih dipertanyakan. Oke, terakhir ini saya mungkin ada kesempatan untuk menyapa dulu yang sudah menyaksikan kita. Tadi sempat 49, ini 47, ini turun lagi jadi 46. Mungkin bisa disapa. Ini ada Lorenzo Sport, ada Indra Wijaya, terima kasih. Pak Alif Sanjaya, Tasaka Cuman Official, ada Jack Koto, ada siapa lagi nih Pak? Ada Indra ya, Indra Wijaya, ada Lorenzo. Oke. iya, Ariski Nukroho, ada Jekodok, Jekoto, Jekoto. Jekoto. Ya. Oke, ada Pak Muhammad Akib, Sadi Mapi Deceng, pada Sita apa ini? Wah, ini bahasa Bugis ya? Iya. Iya. Oke. Makassar Tonji. Ada Jurais juga nih, Jurais, ada Ida. Ya, selamat sore. Oke. Ada Farabi Viral Frari, tetap jaya Bek Angdam paling keren. Ada Patria Danianto, Rudi Alfian, tadi Pak Harnardi sudah ya, Andi Ratnasari Saiful, ada Arfan, ada Den Bagus, ada Tamrin Ugi, ada Muhammad Rajabji, ada Muhammad Ridik, kemudian oke, ini sudah banyak sekali nih. Terima kasih sudah menyaksikan. Ada Annie Hawkins, kemudian ada Bintang, ada Yosua AB Prasojo. Ini sebanyak ini ya anggota di ini Pak ya? Di Bekangdam ya? Atau dari tempat lain ini kayaknya dari tempat lain ini, penonton setia anak Empang dari Kota Bogor. Wih, jauh sekali. Nah, itu dari Bogor. Penonton setia anak Empang dari Bogor. Apa Abdul Harahap ya? Tasaka Curman Official juga terima kasih. Rahma. Nah, Pak Wawan ini 5 menit terakhir nih Pak Wawan. Ada pesan-pesan mungkin untuk yang menyaksikan kita melalui streaming ini, melalui live Facebook, dan juga untuk yang pendengar kita yang berada di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Mel. Jadi memang Beangdam 14 Hasanuddin dalam perjalanannya juga telah mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan ke Beangdam oleh Kodam dalam hal ini. Tentunya dengan harapan bahwasanya tugas-tugas yang telah dilaksanakan juga memberikan kontribusi bagi masyarakat, bagi warga sekitar Beangdam dalam hal ini untuk bisa merasakan dampak atau kontribusi tersebut. Memang butuh upaya dan butuh kerja keras dari prajurit Beangdam sendiri untuk agar makin eksis, lebih profesional dan semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Dan kita berharap masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara juga bisa merasakan kehadiran dari prajurit Beangdam 14 Hasanuddin. Merasakan kehadiran dan juga turut bergabung ya? Ya, tentu saja. Oke, baik. Pak Batara Harahap, silakan, ini ada yang mau disampaikan Pak Batara? Terima kasih kepada saudara-saudara kami yang telah menyaksikan siaran kami ini. Mudah-mudahan menambah masukan untuk mengetahui apa itu Beangdam, perbekalan itu yang sebenarnya.
Jadi mungkin ada gambaran lah kepada saudara-saudara kita masyarakat bahwa Beangdam itu rupanya yang selama ini tidak ngerti, jadi ngerti. Jadi ngerti ya. Iya. Jadi selain ngerti, ada keinginan juga untuk bergabung ya. Kalau memang punya kemampuan memasak ya, kenapa tidak ya? Iya. Selama ini kan kalau orang bilang yang suka masak itu tidak seutuhnya laki-laki ya. Buktinya prajurit-prajurit TNI 1.500 loh sampai 2.000 itu nggak ada yang bisa itu kayaknya ya. Hanya prajurit TNI yang bisa ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini dalam siaran TNI Polri kami dengan judul Peran Bekangdam dalam mendukung satuan jajaran Kodam 14 Hasanuddin khususnya pada tugas operasi militer selain perang. Nantikan kembali siaran TNI Polri kami pada hari Rabu pekan depan. Saya Milani Ahmad dan juga narasumber kami di sini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore.